Pengertian pengawasan menurut beberapa para ahli. Menurut George Erteri, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Robin, pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Menurut Kertonegoro, pengawasan adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Menurut Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan yang korektif apabila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Pengertian pengawasan secara umum. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, organik manajemen. Pengawasan mempunyai nilai yang sama dengan fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin dan menjaga agar kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sehingga dengan demikian sasaran atau tujuan dari organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin. Dengan kata lain, pengawasan berfungsi sebagai salah satu alat pencegah dari kemungkinan terjadinya mismanagement. Pengawasan adalah terjaminnya pelaksanaan sesuai dengan kondisi, perintah dan rencana serta tindakan-tindakan pencegahan atau pembetulan ataupun perubahan apabila ternyata ditentukan. Dengan demikian, tujuan pengawasan sebenarnya identik dengan tujuan perencanaannya sendiri. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan feedback. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahapan-tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa macam tahapan-tahapan dalam pengawasan. Tahapan-tahapan pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Berikut langkah-langkah proses pengawasan menurut Kadarman. Menurut Kadarman, langkah-langkah proses pengawasan yaitu 1. Menetapkan standar, 2. Mengukur kinerja, 3. Memperoleh penyimpangan. 3 tahapan proses pengawasan menurut Gr. Terry dalam Sukapma. Menurut Gr. Terry dalam Sukapma, proses pengawasan terbagi atas 3 tahapan, yaitu 1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, 2. Mengukur pelaksanaan, 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan temukanlah perbedaan jika ada. Berikut 3 unsur pokok atau tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan menurut Maman Ukas. Maman Ukas menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu 1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta, 2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi, 3. Kegiatan mengadakan koreksi. Berikut beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. 1. Perubahan lingkungan organisasi, 2. Meningkatkan kompleksitas organisasi, 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, 5. Komunikasi, 6. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Kesimpulan dari pendapat di atas mengenai proses pengawasan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan, 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan, 4. Pengambilan tindakan koreksi. Berikut tujuan dan sasaran dalam pengawasan.
Tujuan dan sasaran pengawasan. 1. Untuk melakukan penilaian apakah tujuan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. 2. Untuk melakukan penilaian. 3. Untuk melakukan penilaian apakah sarana, tenaga manusia, biaya dan peralatan yang ada telah digunakan secara efektif dan efisien. 4. Untuk melakukan penilaian perlu tidaknya ditempuh sistem atau metode yang lain. Beberapa prinsip pengawasan menurut Drs. Salomon Soeharjo. Prinsip pengawasan. Menurut Dr. Andes Salomon Soeharjo dalam bukunya Pengawasan Umum bahwa pelaksanaan pengawasan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu objektif dan menghasilkan fakta, berpangkal tolak dari keputusan pemimpin, preventif, bukan tujuan tetapi sarana, efisiensi, apa yang salah, membimbing dan mendidik. Berikut beberapa prinsip dan sistem pengawasan. Prinsip dan sistem pengawasan. 1. Pengawasan harus mereflektifkan sifat dan kebutuhan dari aktivitas penyelenggaraan dalam mencapai tujuan. 2. Adanya umpan balik. 3. Melaporkan penyimpangan. 4. Pengawasan harus fleksibel. 5. Pengawasan harus merefleksikan pola dari organisasi. 6. Ongkos pengawasan harus ekonomis. 7. Sistem pengawasan harus dapat dimengerti. 8. Pengawasan harus menjamin tindakan-tindakan kebaikan. 9. Mengembangkan pengawasan diri sendiri untuk bertujuan mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan. Berikut prosedur sistem pengawasan menurut William H. Newman. Perancangan proses pengawasan. Menurut William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan, di mana ditemukan 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan penyebab hasil. 3. Kondisi perubahan yang diasumsikan. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.